Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online pra remaja. Apa kabarnya semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan semua penuh sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah online pra remaja, Kak Anil akan memperkenalkan, menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah pra remaja. Dimulai dari sang leader ada Kak Anil. Halo adik-adik, halo teman-teman. Kemudian ada Kak Naomi, salam semuanya. Dan ada pemusik kita Bang David Sidabariba. Halo semua. Dan untuk para agenda ada Amang Sintua Jerry Panjaitan. Dan yang berkhotbah untuk hari ini ada Amang Pendeta Osator Simanjunta. Teman-teman, kita mau memulai ibadah. Namun sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa saat teduh. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian pra-remaja HKBP Rawamangun. Minggu ke-24 setelah Trinitatis di 14 November 2021 dengan tema Anak yang Pintar dan Bijaksana.
teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dengan penuh semangat. Kita bernyanyi dari Pelengkap Gedung Jemaat nomor 13 ayat 1-2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ajang kedua kita nyanyikan sambil teman-teman diundang untuk berdiri. Berdiri ya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikian kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh keadilan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37 berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 23 ayat 1 sampai 2. Nanti di ayat kedua, teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Yesus hamiro dison asa masih hangoluan ipero mahotuson jalabai mapardobuan Tonim tuton dinami unang maparohanami. Ayat yang kedua kita bernyanyi, teman-teman diundang Sambil untuk berdiri ya. rohanami be nang parbinoto anami molor soroto dimun manondangi rohanami ikon hono paturehon danami sidegeo. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu,
mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman dipersilakan kembali untuk duduk. Teman, Tuhan kita adalah Allah yang maha besar dan Allah yang maha mulia. Mari kita memuji keagungannya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1-2 berjudul Segala Kemuliaan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini, yang diambil dari Daniel 12 ayat 1-9. Marilah kita membacanya secara responsoria pada ayat yang terakhir, kita bersama-sama membacanya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada sesuatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun,
sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, dan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materialkanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sampai mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah akhir berkuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Kita bersama-sama membacanya. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita tahu kalau misalnya kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, pasti apapun yang kita alami, kita ada suka, ada duka, pasti kita akan merasa senang. Jadi di sini kita di rumah masing-masing diajak untuk bernyanyi lebih semangat lagi dari buku ND 459 Sonang Dola Kako, yang artinya senang bersama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu dan Praremaja pada tanggal 14 November 2021. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang Harlen Sitorus dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja pada tanggal 14 November 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay! Nah, adik-adik, tema Natal kita untuk bulan 12 adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Subtemanya adalah Sekolah Minggu HKBP Rawamangun menjadi berkat di keluarga, di lingkungan sekitar, di tengah pandemi sebagai refleksi kelahiran Tuhan Yesus. Yang poin pertama, adik-adik pasti sudah mendaftar kegiatan Natal kan? Jika sudah, adik-adik dapat mengikuti berbagai latihan dan sudah boleh mengumpulkan video sesuai masing-masing kepada kakak atau abang GSM. Yang kedua, dalam Natal tahun ini kita pun ada yang namanya Christmas Joy, di mana kita akan membagikan berkat dalam bentuk donasi untuk teman-teman sekolah minggu yang membutuhkan. Christmas Joy sudah dibuka pada tanggal 24 Oktober sampai 28 November. Mama, papa, dan adik-adik boleh mendaftar di MyISM. Untuk bukti transfer dapat diberikan kepada kakak GSM di kelas masing-masing. Berikut update penerimaan Christmas Joy. Shalom adik-adik. Kakak akan memberikan update terkait penerimaan Christmas Joy seperti berikut ini. Untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Christmas Joy adalah sementara realisasi yang sudah masuk dalam minggu ini adalah untuk adik-adik yang belum berpartisipasi dalam Christmas Joy, bisa join dengan cara mengakses MyISM pada link di bawah ini. Pada aplikasi MyISM, adik-adik dapat menemukan menu Christmas Joy dan akan mendapat tampilan seperti berikut. Adik-adik dapat memilih nominal donasi. Pastikan nominal yang dipilih sudah benar ya. Lalu, klik saya setuju dan daftar. Pendaftaran Christmas Joy ditunggu sampai tanggal 28 November 2021. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Dalam memperingati Natal tahun ini, kita juga akan mengikuti challenge yang diberikan kakak atau abang GSM untuk melakukan suatu kegiatan di rumah selama 14 hari dimulai dari tanggal 29 November sampai 12 Desember menuju perayaan Natal Sekolah Minggu kita. Setiap challenge akan dibagikan melalui IG Sekolah Minggu. Pastikan adik-adik sudah memfollow IG Sekolah Minggu HKBP Rawamangun supaya tidak ketinggalan challenge yang sudah dilakukan adik-adik didokumentasikan dan di-tag di IG GSM masing-masing. Yang berikutnya, perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2001 untuk kelas 3 sampai kelas 9. Tanggal 18 Desember 2001 untuk kelas Prateka Mandiri dan kelas 2. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal.
Nah, berikutnya adalah pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 8 November sampai 14 November 2021. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap doa agar kau tetap setia melayani Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padaku abangku, selamat ulang tahun. Adik-adik, berikut adalah yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang tertera di bawah layar ya adik-adik. Jangan lupa untuk ngisi absen ya adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan para remaja, Bang Harlen mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu tanggal 21 November 2021 diambil dari Nats Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang temanya adalah hidupku menjadi teladan. Adik-adik dapat membaca terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan. Ingat selalu menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiknya kita mempersiapkan hati kita, biarkanlah waktu yang kita diberikan untuk mendengarkan firman-Nya bisa memenuhi hati kita dengan firman-firman Allah. Mari kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 826 ayat yang pertama, Go Out Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian,
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik semuanya, anak-anakku kelas praremaja. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 57. Halo adik-adik, coba buka Alkitabnya. Jangan buka handphonenya. Nah kan di rumah kan, tidak mungkin dong lupa buka Alkitab. Coba Pak Pendeta kasih waktu 10 detik. Ambil Alkitabnya sekarang, letakin di mejamu, buka dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Ayo, cepat. Oke. Udah ya? Oke, nah. Pak Pendeta akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Ya, adik-adik semuanya yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa tema kita pada minggu ini menjadikan kita menjadi pintar dan bijaksana. Adik-adik, halo, siapa di sini mau pintar? Oke.
mau bijaksana. Wah, tunggu dulu dong Pak Pendeta. Itu bijaksana kira-kira gimana ya? Ah, itu dia. Iya kan? Kalau dikatakan pinter udah pasti. Udah pasti dong. Kalau kamu tidak rajin belajar, bagaimana kamu pinter? Kalau kamu tidak tahu mengerjakan pekerjaan di rumah, bagaimana kamu dikatakan pinter? Kalau kamu misalnya tidak mau melakukan sesuatu yang baru, misalnya dalam hal sekolah dan sebagainya, bagaimana kamu pinter? Nah, berarti kepintaran itu yang dicari oleh manusia. Tetapi yang namanya berhikmat atau bijak itu adalah ketika adik-adik boleh menggabungkan kepintaranmu, akalmu dengan hatimu. Mampu menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mampu menimbang mana yang harus dikatakan dan mana yang tidak harus dikatakan. Apalagi anak-anak sekarang, para remaja, asal ngomong. Kalau orang Jakarta bilang asal nyablak gitu. Tetapi orang yang pinter, belum tentu dia berhikmat. Belum tentu dia bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana, selain dia boleh dikatakan sudah pinter, tetapi dia mampu berhati-hati. Nah, itu dia orang berhikmat. Berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam berbicara, dia mampu menimbang, dia mampu mendengar dulu. Nah, itu dia. Kenapa Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut? Supaya banyak mendengar. Jadi adik-adik juga jangan asal ngomong, belum selesai papa mamanya ngomong, udah langsung nyahut. Nah, dengar dulu. Orang yang berhikmat itu harus mampu mendengar dulu, adik-adik. Baru nanti kalau ada yang mau dibicarakan, baru dia berbicara. Nah, hari ini kita berbicara tentang sosoknya Yusuf. Adik-adik kan udah pasti tahu dari sekolah minggu dulu tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur yang dalam, lalu dijual ke pedagang-pedagang pada waktu itu, baru sampai kepada rumah Potifar. Lalu dia diapain? Kalau di istilah sekarang dibully istri Potifar. Lalu dimasukkan ke penjara. Tetapi di penjara dia mampu menjadi pembesar pada akhirnya dengan Firaun raja pada waktu itu. Kenapa saya katakan demikian adik-adik? Karena Yusuf mampu menceritakan mimpinya sang raja. Dan mimpi itu benar. Sehingga raja mengasihaninya, lalu mengeluarkannya dari penjara, dan menjadi wakilnya. Jadi pembesar. Coba bayangkan adik-adik. Dari yang tidak ada apa-apanya, dari orang yang dijual, yang sengsara, hidupnya terus dalam kepahitan, tiba-tiba dia menjadi pembesar. Wah, artinya gini adik-adik, kalau dalam hidupmu itu ada tantangan, misalnya ada PR sekolah atau ada masalahmu bersama temanmu, tidak usah dulu kamu pesimis, tidak usah dulu kamu misalnya nyerah, tapi berjuang untuk bisa menggolkan apa yang harus kamu ikuti, yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan. Jangan sedikit bilang, gue nyerah aja deh, gue nggak mampu, padahal kamu belum mencoba. Lalu apa? Kamu langsung patah semangat. Lalu kamu apa? Bersungut-sungut. Nah, Yusuf tidak. Dia mampu menjalani semua kepahitan itu di dalam hidupnya, tetapi tetap menyerahkan seluruh masalahnya kepada Tuhan. Itu yang terutama. Dia menyerahkan seluruh masalahnya kepada Tuhan.
Dia tidak lupa berdoa setiap hari, menyerahkan hidupnya, menyerahkan masalahnya, karena dia tahu bahwa Tuhan itu mampu untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah-masalahnya. Jadi adik-adik, kalau kamu punya masalah, supaya kamu punya kekuatan, supaya kamu punya pengharapan, kamu harus berdoa. Jangan lupa itu. Sampaikan kepada Tuhan semuanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mampu memberikan solusi. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga ketika dia menjadi pembesar, dia tidak sombong. Walaupun dia tahu latar belakangnya bagaimana. Bahkan ketika saudara-saudaranya datang, ketika ada kelaparan melanda Mesir, saudara-saudaranya datang kepada dia, dia tidak pernah membalaskan. Malah dia membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah Yusuf membuat strategi yang bagus dalam perencanaan masa depan bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimanakah sebenarnya Yusuf bisa memberikan hal yang luar biasa kepada negeri itu pada waktu itu. Apa itu? Dia mampu menyusun rencana masa depannya mulai dari dini. Nah, adik-adik yang sekolah, kamu masih tingkat SLTP. Coba, jangan katakan cita-citaku nanti ingin masuk STAN. Cita-citaku ingin masuk STPDN. Cita-citaku ingin masuk Akabri. Cita-citaku ingin masuk dokter. Kamu masuk Akabri, tapi malas olahraga. Gimana kamu mau masuk? Kamu mau masuk sekolah-sekolah bagus, tapi kamu belajarnya malas. Tidak berprestasi. Nah, kalau kamu ingin merencanakan masa depanmu bagus, mulai rencanakan sekarang. Ya, kalau kamu ingin menjadi dokter, menjadi insinyur di ITB, di UI, di sekolah-sekolah tinggi negeri di Indonesia, atau mungkin kemungkinan kamu punya kesempatan sekolah di luar negeri, atau di Harvard, atau di mana saja. Jangan cuma angan-angan adik-adik. Tapi mulai sekarang kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha membuat perubahan dalam hidupmu, supaya nanti 5 tahun ke depan, kamu bisa mencapai cita-citamu. Dan bisa jadi kamu lulus. 10 tahun ke depan kamu sudah menjadi sarjana yang apa yang kamu cita-citakan. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mampu merencanakan semuanya. Tapi kenapa dia mampu merencanakan semuanya? Dia mampu menumbuk semua hasil-hasil ladang di lumbung-lumbung setiap kota-kota yang ada di Israel pada waktu itu. Karena suara Tuhan yang menyuruhnya. Itu dia. Nah, kamu juga demikian. Suara Tuhan itu membuat kita bukan hanya pintar adik-adik, tetapi suara Tuhan itu mengajari kita untuk selalu berhikmat, untuk selalu bijaksana, ya. Dengan suara Tuhan itu kita mampu lebih apa? Lebih mampu merendahkan hati kita, tidak suka marah-marah, tidak suka bersungut-sungut, tidak suka hanya misalnya nyuruh-nyuruh orang, tapi kita diajak untuk mampu merendahkan hati kita. Kalau suara dunia kita dengar, tidak lebih banyak suara Tuhan, makanya kita mampu nanti menjadi anak yang nakal, anak yang egois, hanya anak yang sombong, hanya anak yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, Yusuf selalu mendengarkan suara Tuhan. Sebabnya dia tidak sombong, dia rendah hati. Walaupun dia pembesar pada waktu itu, boleh dikatakan kepercayaan Firaun pada waktu itu, tetapi dia menata masa depannya yang baik. Bahkan dia mampu menjadi berkat bagi bangsa itu dan bagi bangsanya. Dengan apa? Memberi pertolongan kepada bangsanya, bangsa Mesir yang kelaparan selama 7 tahun. Coba adik-adik aja nggak makan 1 hari gimana? Aduh Pak Pendeta, lapar, haus. Pernah puasa enggak?
Coba pernah Pak Pendeta puasa cuma 4 jam, udah itu makan lagi, itu namanya bukan puasa. Itu namanya menahan sejenak, beda. Nah, coba kita bayangkan, 7 tahun masa paceklik, wah luar biasa. Mungkin adik-adik yang di Jakarta tidak pernah mengalami seperti itu, karena di Jakarta banyak makanan dijual dan sebagainya, tinggal uang membeli. Tapi kalau di kampung-kampung, mereka harus ke sawah, ke ladang. Kalau mereka tidak mengusahakan sawahnya, ladangnya, dari mana mereka makan? Mereka harus menunggu setengah tahun lagi untuk bisa memetik hasilnya. Kalau mereka tidak berhemat dari sekarang, sebelum mereka menuai hasil tanamannya, mungkin mereka akan kehabisan stok. Nah, makanya adik-adik juga harus mampu berhemat. Ya, jangan kalau dikasih papa, mama misalnya uang 50.000, habiskan. Dikasih sekian, habiskan. Belajarlah untuk menabung. Belajarlah untuk bisa memanage keuanganmu. Atau suatu saat kamu belajar untuk mengasihani orang. Dengan tabunganmu seberapa, kamu ingin menolong temanmu, supaya kamu menjadi orang-orang yang berhikmat. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang lain. Oleh karena itu adik-adik sekalian, para remaja, mulai sekarang latihlah diri kita, ya. Jangan hanya meminta saja, tetapi bagaimana ketika sisa-sisa uang kita itu boleh kita jadikan untuk hal-hal yang baik bagi banyak orang. Mungkin papa mama nggak akan marah ketika kita menyuarakan sesuatu yang baik yang mau kita lakukan. Mereka pasti setuju. Mereka kalau marah, uangmu habis tidak kemana-mana. Kamu beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, mulailah tata hidupmu sekarang. Supaya nanti kamu setiap terus sampai SMA, kuliah, sampai kamu nanti dewasa berkeluarga, kamu menjadi orang-orang yang terberkati dan memberkati orang banyak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ketika kami diperhadapkan dengan Yusuf yang selalu mendengarkan suara Tuhan, dan suara itu selalu menjadi bekal dalam hidupnya, menjadikan dia pintar secara pengalaman dan berhikmat ketika dia terus mendengarkan suaramu di dalam hidupnya. Dia tidak menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, bahkan pelit memberikan yang terbaik buat banyak orang ketika suara Tuhan mengajarkan dia selalu rendah hati, pemurah hati, dan menjadi berkat. Ya Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah firman-Mu ini menjadi rema buat adik-adik kami para remaja, ajar mereka untuk bisa menata hidup mereka mulai sejak dini dalam banyak cita-cita yang akan mereka capai. Berkatilah orang tua mereka yang membesarkan, yang menyekolahkan mereka. Biarlah orang tua mereka boleh sehat dalam mencari kehidupan, nafkah, sehingga mereka boleh menyekolahkan dan terus mendampingi pertumbuhan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah adik-adik kami pra remaja yang sekolah di tingkat SLTP boleh menjadi Yusuf masa kini yang selalu dan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman boleh scan barcode yang ada di sini, ataupun teman-teman untuk transfer ke rekening Mandiri yang ada di sini. Sambil kita angkat pujian kita dari ND Sekolah Minggu 235 ayat 1-2, Yesus katakan.
katakan kami haruslah jadi seperti lilin yang bersinarlah, masing-masing berikan tanda gelap akan hormat Tuhan dengan tetap. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri, kita lebih nyanyikan lebih sukacita. Yesus katakan, ia pun lihatlah cahaya lilin kami ya semuanya, yang tak hampir padam pun nyati terang, di depan matanya takkan hilang. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh jiwaku semua, Allah juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yesus katakan kami haruslah jadi seperti lilin yang bersinarlah, masing-masing berikan terangnya dalam gelap, akan hormat Tuhan dengan tetap. Yesus katakan, ia pun lihatlah cahaya lilin kami ya semuanya, yang tak hampir padam pun masih terang, di depan matanya